senantiasa ada bersama-sama dengan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Selamat kita berjumpa dan selamat kita beribadah dalam kasih kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Bapak Gembala Sidang yang ada di tempat ini bersama Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat berbahagia buat ibu-ibu yang ada di tempat ini berulang tahun yang ke-9 kalau tidak salah. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara, ada banyak hal yang kita lalui dan kita temui. Namun tali puja mengatakan bahwa Dia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saudara dan saya. Untuk itu mari saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Dan saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita sore hari ini. Firman Allah akan saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9, dan saya ajak kita sama-sama berdiri. Kita membaca bersama-sama 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9a. Mari saya ajak kita sama-sama berdiri. Kita membaca bersama-sama 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9 bagian A. 2, 3. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Pujakan nama Tuhan. Silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Puji akan nama Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa seharusnya saya dan saudara harus dimurkai karena pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Tetapi Allah tidak menghendaki itu, saudara, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati karena pelanggaran saya dan saudara, karena Dia mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah mengasihi kita hingga Dia mati di bukit Jojota, apa yang harus kita buat kepada Tuhan? Tuhan minta supaya kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap akal kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan melindungi langkah-langkah hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara, kalau kita membaca perjalanan hidup dari Hana ini, saudara, maka kita membaca di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang seterusnya, menceritakan kepada kita mengenai pengalaman hidup dari Hana ini. Hana ini adalah seorang ibu rumah tangga, saudara. Dia memiliki seorang suami, dan suami ini memiliki 2 istri, saudara. Dan di antara 2 istri ini, satu di antaranya punya anak dan satu tidak punya anak, yaitu Hana yang tidak memiliki anak karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Allah mengatakan bahwa Hana tidak memiliki anak, sedangkan Penina ini memiliki anak. Dan dari hari ke hari, tahun ke tahun, saudara, Hana ini selalu diejek, dihina, disindir karena dia tidak memiliki anak di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, sekalipun Hana dihina, sekalipun Hana diejek, sekalipun Hana disindir, saudaraku yang kasih, tetapi Hana tidak lari kepada manusia. Hana tidak lari kepada tetangga. Hana tidak lari kepada orang lain yang ada di sekelilingnya, tetapi Hana ke dalam rumah Tuhan. Di sana dia berdoa dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya kita membaca ayat ini, saudara, memberikan satu contoh yang jelas bagi saya dan saudara, supaya kita patut mencontohi kehidupan daripada Hana ini dalam kehidupan rumah tangga kita di hari-hari terakhir ini. Mari kita mau hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan dari tahun ke tahun, saudara, Hana dihina, diejek, disindir dan lain sebagainya.
tetapi dia tidak lari kepada manusia, karena dia percaya bahwa dia ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan pasti membela dia, Tuhan pasti menolong dia, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Allah mengatakan bahwa ketika dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan seakan-akan putus asa, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, saudara, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia menceritakan segala kesusahan dia menceritakan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan ingat apa yang Hana katakan. Tuhan ingat Hana berseru kepada Tuhan. Tuhan ingat Hana mendoakan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dan saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika Hana kembali ke rumahnya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingat kepada Hana, lalu Tuhan membuka kandungannya, dia mengandung, saudara yang kekasih. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu hal itu akan sangat mungkin di dalam hidup ini. Mungkin saudaraku yang kasih dalam kasih Yesus Kristus, seringkali dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan, Tuhan bawa kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, penurutan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, Allah izinkan kita berada di dalam lembah kekelaman, saudara, dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan yang putus asa dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan minta supaya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena ketika hati kita melekat kepada Tuhan, di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita berharap kepada manusia, pertolongan manusia itu terbatas, sia-sia. Tetapi ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Lambat atau cepat, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam penurutan kita kepada Tuhan, saudara, tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak mudah, saudara. Ada banyak hal yang harus kita lalui, ada banyak hal yang kita temukan dalam penurutan kita kepada Tuhan, ejekan, sindiran, hujatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan minta hati kita tetap melekat kepada Dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, saudara yang kekasih, mengatakan, Mazmur 91 ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam tantangan, ketika kita dalam sakit penyakit, penderitaan, masalah hidup ini, saudara, kalau hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, saudara, maka di situ Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, Mazmur pasal 91 ini, ayat pertama sampai yang seterusnya, menceritakan kepada kita mengenai cobaan, masalah hidup, pergumulan berat yang sedang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Tetapi firman Allah menjamin kepada saya dan saudara, ketika kita berpaut kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan melihat mujizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Mungkin sore hari ini saya tidak tahu beban apa yang sedang kita bawa, persoalan hidup apa yang sedang kita bawa sore hari ini, masalah apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, beban apa yang sedang ada di pundak kita, saudara. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang melihat sampai kepada kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan tak usah kita khawatir dan takut, saudara, menghadapi hidup ini. Ketika kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun langsung untuk menolong saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Itu janji Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus,
Fakta membuktikan saudara, beberapa tahun ini saudara, virus corona ini merajalela di mana-mana tempat. Sampai kita juga takut untuk keluar, takut untuk bekerja, takut untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sampai saat ini kita semua masih ada, masih sehat, masih kuat. Itu semua bukan karena kuatan kehebatan kita, tetapi itu semata-mata karena perlindungan yang daripada Tuhan. Saudara aminkan itu saudara? Kita harus aminkan. Kalau sampai saat ini kita masih ada, kita masih kuat, kita masih bernapas, itu semua karena Tuhan yang sudah melindungi saudara dan saya. Mungkin saudara katakan bahwa saya bisa merawat diri saya bisa menjaga diri saya. Tetapi kalau tanpa Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari sore hari ini saya menghimbau kepada kita semua, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita andalkan kekuatan kita andalkan apa yang kita miliki dalam hidup itu, semuanya akan sia-sia dan percuma saudara. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, Dia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saya dan saudara. Saudara, sahabat yang ada di dalam dunia ini bisa mengecewakan kita, meninggalkan kita. Tetapi Yesus Kristus adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saudara dan saya. Untuk itu saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi setia kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup ini, jangan membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi mari kita boleh lebih sungguh lagi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita dekatkan diri kita kepada Tuhan sambil kita melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, maka Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai seterusnya menceritakan saudara bahwa Tuhan